A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemauan, sehingga kita bisa mengerjakan dalam bulan suci Ramadan ini, masih bisa mengerjakan puasa. Jadi kita sebagai hamba Allah sepantasnya lah dan sewajarnya dan sewajibnya lah kita bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan yang telah diperintahkan oleh Allah, mengucapkan apa yang telah tertera dalam Al-Quran. Begitu juga salawat dan salam tak selupa-lupanya kita sampaikan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita, yang sebagai contoh dalam hidup kita, contoh dalam kehidupan setiap manusia, bahkan di negara-negara yang lain pun sebagai contoh kehidupan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah, sewajarnya kita mengikuti gerak-gerik Rasulullah, mencontoh apa yang diperbuat Rasulullah pada masa dia hidup. Hadirin DMS TV, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya menyampaikan tausiah singkat, yaitu ada tiga sifat yang mungkin kita tinggalkan dalam bulan suci Ramadan ini. Kalau seandainya kita tinggalkan tiga sifat ini, insya Allah amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita mengerjakan sifat ini, kata Allah, sia-sia kita dalam mengerjakan puasa. Yang pertama yaitu berkata kotor atau berkata jorok. Itu salah satu merupakan menghilangkan pahala puasa dikala kita bulan suci Ramadan ini mengerjakan puasa. Kita mengerjakan puasa di bulan suci ini dengan lapar, dengan haus, dengan menahan segala-galanya, akan tetapi kalau kita kerjakan berkata-kata yang bohong, berkata kotor, itu salah satu menghilangkan pahala puasanya. Maka di sini di bulan suci Ramadan ini tinggalkan. Sedikit demi sedikit kita tinggalkan perkataan kotor ini, niscaya amal kita, puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang merupakan puasa kita, biar jangan nanti kita dihilangkan pahala puasanya, yaitu berbuat maksiat. Berbuat maksiat merupakan salah satu pahala yang dihilangkan oleh Allah tatkala orang mengerjakan puasa. Apa perbuatan maksiat ini? Perbuatan maksiat mungkin kita sudah mengetahui. Jadi kalau seandainya kita sudah mengetahui daripada perbuatan maksiat ini salah satu daripada menghilangkan pahala puasa kita, maka dari sekarang hindarkan. Maka kalau seandainya kita kerjakan ini, puasa kita akan sia-sia. Kita cuma menahankan lapar, menahankan haus, menahankan segala-galanya. Karena dalam semenjak fajar sampai nanti terbenam matahari, kita menahan semua. Tetapi kalau seandainya pernah kita kerjakan dalam puasa kita itu maksiat,
niscaya puasa kita sah tapi pahalanya tak ada. Seolah-olah kalau seandainya kita bekerja, kita disuruh bekerja, setelah kita selesai bekerja tetapi tidak ada upah. Disinilah kalau kita ibaratkan dalam puasa kita ini, kalau seandainya kita mengerjakan puasa, kita mau juga pahalanya. Begitu juga dengan bekerja kita mau juga hasilnya. Tapi kalau seandainya kita bekerja tak ada hasil, maka yang kita dapat adalah sia-sia. Maka gunakan di pada bulan suci Ramadan ini perbuatan yang kedua, yaitu perbuatan maksiat, maka kita hindarkan agar pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang merupakan sifat, kalau seandainya sifat ini tertera dalam kita, maka hindarkan. Ini salah satu sifat juga yang dihilangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Berkata bohong. Berkata bohong salah satu pahala puasa kita akan sia-sia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hadis ini hadis yang tingkat tinggi adalah siapa yang mengerjakan puasa, tarku ta'amuhu wa syarabuhu, meninggalkan makan dan minum, qaula zur, akan tetapi berkata kotor atau berkata bohong, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tak butuh dengan puasanya. Pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa dalam perkataan qauluz zur dalam hadis ini adalah perkataan yang tak baik, perkataan yang mencela, perkataan yang berbohong. Itu salah satu kata Rasulullah, Allah tak butuh dengan puasanya. Maka dalam hadis ini sudah terang dalam kita pahami bahwasanya kalau seandainya ada orang yang sedang berpuasa, menahan lapar, menahan haus, meninggalkan lapar dan meninggalkan minum, akan tetapi tetap dia berkata bohong, maka Allah tak butuh puasanya. Maka dalam ketiga sifat ini dalam bulan suci Ramadan kita tinggalkan agar puasa kita di bulan suci Ramadan ini baik, diterima oleh Allah dan ditempatkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang tak boleh kita mengerjakan sifat dalam bulan suci Ramadan ini adalah berkata kotor, berkata yang tak baik, mencela-cela orang atau menggosip-gosip orang. Yang kedua adalah perbuatan maksiat, perbuatan maksiat. Yang ketiga yang mesti kita hindarkan dalam bulan suci Ramadan ini adalah berkata bohong. Berkata bohong mungkin sudah kita pahami, berkata-kata bohong ini adalah menggosip juga salah satunya berkata bohong, dan yang lain yang telah kita ketahui. Jadi tiga komponen ini mungkin kita sudah pahami dan kita amalkan dalam keseharian kita dalam bulan suci Ramadan ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.